Selamat datang di podcast terbaru dari From Kendari. Hari ini kita udah ada tamunya. Tapi sayangnya tamunya sudah ada, mic-nya sudah ada, kameramen sudah ada, namanya belum ada nama podcast. Ya, nama podcastnya apa kira-kira ini ya? Silakan. Boleh komen-komen di bawah ya kira-kira apa nama podcast yang tepat. Kemarin tadi malam kayaknya kita sudah mencari-cari nama podcast iya, yang Istihora, tapi masih belum ketemu mungkin. Hari ini kita sudah kedatangan salah seorang tamu yang kita pilih karena kita tidak yakin podcast episode ini akan tayang. Oh. Sebenarnya ini kan episode 00, yeah. Jadi kita mencari siapa yang bisa dijadikan tumbal. Yeah. Dan hasilnya jelek langsung kita hapus. Yeah. Sebenarnya kita tidak mau membahas tentang kedekatan emosional tuh. Tapi kalau episode ini rusak, kayaknya no hard feeling gitu. Okay. Tidak ada janji. Betul, jadi tidak ada yang tersakiti nih. Iya. Tersakiti. Yang tersakiti. Kenapa ada itu? Pak itu tolong di sensor itu Pak. Saya hancur nanti loh, jangan. Selamat datang. Oh iya. Adewans. Adewan siapa ini? Adewan siapa ini? Soalnya Adewan sini kayaknya namanya sering kita dengar di mana-mana tuh. Tidak ada usahanya itu sembarang saja. Kalau kita sebut Adewans, 3 hal yang menggambarkan dia apa ya? Apa? Kalau saya kayaknya yang di kepalamu. Music. Music. Tidak bisa lepas dari music. Ya, ada juga lagi. Dengan gitar-gitar. Dan gitar-gitarnya. Gitar-gitarnya itu ya, dan kacamata-kacamata lepasnya itu. Kacamata-kacamata lepasnya. Dan story-story yang anehnya. Ya, story-story Public Enemy ya. Story-story melawan pemerintah, melawan masyarakat semuanya. Heran saya. Nanti dia akan klarifikasi kenapa dia branding dirinya seperti itu. Oke. Oh, itu memang branding ternyata. Kayaknya branding. Bukan itu ini Pak. Saya langsung jawab ya. Langsung. Ini apa? Bukan branding sebenarnya itu. Lebih ke personal diri yang asli, bukan personal branding. Asli, tidak dibuat-buat. Ya, itu yang asli dari saya. Itu dari apa? Memang dari jiwa memang pemberontak. Maksudnya kenapa begitu? Di saat orang lain post quotes bijak gitu, kenapa? Gitu? Kalau saya ini ya lebih ke fun fact ke saya. Saya fun fact mendata kalau teman-teman yang cukup dekat dengan saya itu saya tidak pernah punya second account. Oke. Ya, saya tidak pernah punya second account, saya tidak pernah punya close friend di sosial media. Ya, saya tidak pernah tahu saya tidak pernah tahu apa sih kalau yang hal esensialnya dari close friend dengan akun kedua. Maksudku kalau saya mau bilang cewek ini cantik Tante Erni misalnya saya lihat astaga, coba lihat di postingannya Tante Erni atau Jena Damaya. Saya sebut semua ini following ke, jangan juga berbahaya. Apa tadi ulang? Tante Erni Israel saja apa kan? Selalu sempat hilang IG-nya soalnya. Nah itu kan teman-temanku kaget biasa kayak, wih kenapa komen mau begini kayak, karena saya komen nama, wih apa itu? Kadang yang apa ya? Saya lebih ke ini sih soalnya Mas Ari. Mas Ari. Ari Lesmana. Yeah. Jadi Ari apa? Lebih ke ini. Ya kalau ekspresi mungkin. Ya itu yang paling pertama. Maksudku kalau kita nanti jadi bijak ini kalau saya bilang begini macam deh. Mencoba tidak terlalu jauh beda antara dengan kehidupan asli. Paling yang tetap disembunyikan ya kemaluan dan objek vital ya. Itu jangan sampai tersebar di mana-mana seperti perekam. Kenapa ke orang rekam gitu. Ya begitu. Jadi memang saya tuh enggak pernah punya second account, enggak pernah punya close friend. Karena saya rasa sosial media adalah tempat yang harusnya ramah untuk kita semua. Kenapa saya bilang ramah? Kita harus multi persepsi memang di situ. Yes. Jadi kadang teman-temanku bilang kayak kau ini sarkas kah atau kau ini memang kurang ajar sekali gitu. Ya silakan kalian menilai itu. Karena kembali lagi sosial media harusnya sebebas itu. Harusnya. Betul. Meskipun ada restricted tentang umur dan lain-lain kata kasar. Ya kita yang harus memilah itu karena kan ya itu sih. Ya, tapi sebenarnya ada satu pertanyaan tuh yang timbul karena kan sosial media kan kebebasan berekspresi toh. Ya otomatis kita berhak memposting sesuatu di story terserah kah apa tuh kita memposting apakah meme presiden apakah begitu pokoknya yang berbau kontra dengan masyarakat tuh dan pemerintahan. Tapi yang saya mau tanya adakah korban yang sudah terjadi akibat kemerdekaan berekspresi itu? Korban kemana ini? Yang baper, yang unfollow ke terus. Atau akun ditermin kayak mungkin tuh. Akun yang dihapus mungkin. Itu yang pertama. Jadi kan dulu sebelumnya saya bersosial media suka posting video di web. Video di web itu sebenarnya tabu ya. Jadi di web itu sebenarnya saya begini Ian. Saya tuh suka sekali apa namanya kalau dia bilang Yonglex.
Apa? Bukan apa Yonglix lagi anjing. Ini apa namanya? Kalau yang hal yang tidak betul tapi selalu dibicarakan, apa sih namanya itu? Film kita. Apa itu? Apa sih namanya? Kontroversi apa? Bukan kontroversi, apa? Alip apa? Alip. Kebohongan yang diamini. Bukan. Ada kalau kayak flat earth, apa? Oh, konspirasi anjing. Kenapa begitu? Kebohongan. Iya, soalnya menurutku bohong itu. Tapi memainkan fantasi itu yang paling pertama yang saya rasakan tuh. Nah, itu saya suka hal yang buat kita bertanya-tanya. Jadi misal kayak kita sendirian banget kayak kita di Kendari nih. Di bumi ini ya. Maksudnya kalau dilihat dari ilmuwan-ilmuwan yang sudah melakukan riset sampai mati sampai bongko. Siapa sih namanya yang di kursi roda tuh yang begini? Alan siapa namanya? Stephen Hawking. Alan Walker. Dia yang nggak bisa jalan. Di sensor Pak ya. Alan Smith. Alan Suryajana anjir. Stephen Hawking. Ya, maksudnya banyak orang mendedikasikan hidupnya hanya untuk mencari galaksi Bima Sakti, galaksi apa Andromeda dan lain-lainnya. Menurutku kurang seru apa kehidupan ini tanpa ini ya apa? Sangat tidak seru kehidupan ini tanpa adanya fantasi. Nah, itu yang buat saya menurutku apa tadi yang kita bahas? Saya suka kontroversi dan konspirasi. Konspirasi kenapa kontroversi? Astagfirullah. Kenyataan dalam dunia konspirasi. Nah, itu yang buat ini apa suka dan itu. Terus korelasinya dengan apa tadi pernyataan? Nah, masalahnya saya dengar karena kan kita tahu Adewan sini kan bermain band toh. Akibat kemerdekaannya dalam bersosial media. Akunnya dihapus Instagram. Akun bandnya juga dihapus dan Instagram. Nah, betul itu tragedi 2020 ya 2020. Jadi waktu itu saya kan selalu itu posting di web dan lain-lainnya. Apakah yang diposting itu sampai di Jadi itu loh di web itu. Jadi kan menurutku video-video di web yang tidak lolos sensor ya. Kan dulu saya selalu main ini Reddit juga. Di Reddit kan banyak video. Ya, di Reddit itu banyak video-video. Sekarang Reddit masih di ban kah di Indonesia? Di ban sekarang. Pakai VPN Pak sekarang. Oke. Kamu pakai VPN? Hah? Kamu pakai VPN? Lanjut. Jangan lanjut lah anjing. Jadi suka Reddit, terus di Twitter kan memang menurutku Twitter itu saya tidak akan menyebutnya dia X ya. Ini anjing yang Elon Musk ini bodoh. Wih, jangan sensor gitu. Nanti dah transit, dah tangkap kita pas SpaceX. Masa tersinggung Elon Musk? Iya, banyak uang mah. Baru tersinggung. Jadi di Twitter kan juga menurutku beda ini ya, beda apa namanya? Udah punya sensor. Di Twitter masih lebih bebas porno dan lain-lain itu masih bebas di Twitter menurutku ya. Karena cuman age restricted ketika kau bikin akun bodong misalnya kayak umurku sudah 33 tahun ternyata saya masih SMA atau SMP, semua bisa kamu konsumsi di situ. Banyak video-video celaka juga di situ yang parah-parah menurutku ya. Cuman masih lebih parah Reddit menurutku. Karena Reddit video-video CCTV yang unsensor. Ya, enggak ada batasan tuh. Ya, betul. Nah, itu sama coba bawa ke Instagram. Kenapa saya bawa di Instagram? Karena kedekatan sosial media aku yang paling nomor satu memang Instagram. Menurutku Instagram tempat yang paling menyenangkan pertama sekarang ini ya. Dulu saya suka main pet sebenarnya. Ya, jadi memang saya orang yang aktif bersosial media, suka bermain sosial media. Cuman kalau kayak nongkrong atau apa ndak terlalu terpaku dengan handphone. Cuman kalau lagi sendirian, macam-macam kayak di Twitter sembarang ditulis, sembarang dihina, sembarang dicari, sembarang digaru. Iya. Warp Siwax. Jangan kau cari di Twitter tuh nah, Warp Siwax. Apa tadi? Jangan disimpan. Warp. Lanjut ke hilang akun Instagramku waktu itu. Saya posting video dengan menggunakan banner film biru. Yang dimana sini namanya situs itu XNXX. Oke. Ya, dia punya border. Padahal di Instagram ada loh. Maksudku Instagram kan sudah meng-approve filter itu. Ada XNXX-nya. Saya buat story malamnya di situ. Tapi videonya situ bukan video porno. Videonya tuh orang main gitar. Cuman dengan border XNXX biru itu. Filter. Nah, filter story, kayak biasa. Okay, ya biasa filter caleg atau apa. Oke. Iya. Terasa politik ini. Kenapa Pilih saya. Kenapa kena di? Nah, itu yang saya heran maksudku. Jadi Mark Zuckerberg, kenapa kau menurutku pilih kasih ya? Iya, kenapa kau mengizinkan untuk membuat filter itu kalau memang tidak boleh dipakai? Nah, itu yang membuat. Jadi saya posting videonya itu jam 2 malam, around 3 jam 3 atau jam 2. Siang akun itu sudah mulai terlokat-lokat. Nah, saya kiranya ini apa? Saya kira di banned.
di hack begitu. Kenapa terlogout tuh? Keluar aplikasi, masuk lagi. Ini lagi apa yang namanya? Keluar lagi, harus login lagi. Tiba-tiba akun Instagram komunitas Instagram memblokir bla bla bla. Saya baca terms and conditionnya. Ternyata ada kebijakan komunitas yang sama melanggar begitu katanya dengan postingan itu. Jadi akun itu semuanya di-review selama 30 hari. Makanya selama 1 bulan itu saya memutuskan untuk tidak bikin akun baru. Karena saya tetap sayang akunku toh. Karena dari pertama ada fitur story Instagramku saya sudah mulai saya sudah mulai Instastory juga. Jadi memang kalau dibuka arsip di Instagram ada semua dari tahun 2017 apa 16 tuh mulai ada arsip. Karena kan dulu story hilang begitu saja. Tiba-tiba Instagram memutuskan untuk ada arsip begitu toh. Jadi memang saya sayang lah itu akunku itu Instagram dari 2000 berapa ya? 2013 apa 2015 kayak sekitar begitu. Postingannya udah lama-lama. Berarti sempat 30 hari tidak post story. Iyalah, akunku pun hilang. Waktu itu Kendari damai guys ya. Kayak udara lagi sejuk-sejuknya, panas tidak terlalu. Nggak ada story aneh-aneh. Nggak ada story aneh-aneh tuh yang memicu pertengkaran warga. Engagement akunku itu bagus. Ketika saya buat pertanyaan question box atau bertanya apa, menurutku jawab. Ya karena memang saya selalu aktif ya. Utamakan itu interaksi terhadap sesama pengguna. Pengguna apa? Hati-hati kan. Tunggu kan kalau kan kalau saya kan dulu sempat di luar kota berapa tahun. Jadi kan yang teman di sosial medianya itu kan beda-beda lah. Beda-beda kota, beda bahasa kan. Nah, kalau saya lihat kan juga pasti ada kayak gitu orang-orang dari luar kota, teman-teman ngeband di luar kota dan sebagainya. Tapi kalau kau bikin story itu kayak mencaci makinya itu bahasa Kendari sekali. Itu ada yang komen tidak ada. Dia tanya artinya atau apa? Ya, saya mau mengklarifikasi sekali lagi. Kalau ada orang yang bilang saya bukan orang Kendari atau tidak terlihat Kendari, apa mau yang kau bilang saya tidak Kendari begitu? Saya ini sangat Kendari Nabule. Di mana-mana saya bawa selalu identitas ini ya. Tapi sorry lah, terus terang, saya pertama waktu sebelum kenal Adewans tuh sama sering dengar ceritanya dari Rudy Ugly tuh. Legenda gitu. Iya, legenda kan dia resign duluan di radio itu sebelum saya masuk tuh. Ya, betul. Saya kira orang Batak anjir. Anjing, orang Batak. Siapa gitu tuh? Aden Tampu Bolon kah sama kau gitu. Ada Hasibuan. Ada Hasibuan gitu. Iya. Kenapa kamu bilang saya seperti orang Batak ya? Apa modelan gua atau gimana? Kayaknya mungkin ya, tahu. Iya, jadi Ian pertama saya lihat juga waktu pernah partner siaran sama ini. Karena kan saya dulu lama siaran sama Rudy di salah satu, enggak apa-apa disebut di radio. Iya, enggak apa-apa ya, kau Jan. Sorry kau Jan. Ya. Orang yang paling saya hormati di radio ya. Bukan yang lain tanpa menyampaikan yang lain ya. Yap. Ya, saya hormati juga Kak Farhan, maaf. Ya, jadi di radio pernah sempat lama siaran sama Rudy. Siaran malam-malam waktu itu. Dipilih sama Kak Irsa sama Kak Ojan. Nah, di situ kedekatan emosionalku. Sebenarnya saya berteman sama Rudy itu terhitung baru sih, men. Iya, terhitung baru karena saya berteman itu kayaknya sama dia nanti di radio baru waktu benar-benar 2016. Cuman dulu sempat tahu toh, maksudku ya. Dulu kita biasa di Asterix dulu, Warnet. Ya, Asterix. Ya, mana itu? Game center dekat itu. Samping Istimewa Wade, apa sih namanya? Dekat Honda ini, depan STM. Depan STM. Nah, di situ. Oh, iya. Tahu Asterix. Yang di ruko-ruko itu tuh bukan kah? Ruko memang anak boleh. Bukan kayak ruko-ruko. Ya, jadi waktu itu tuh saya hubunganku dengan para senior-senior kelas dulu itu memang di situ. Cuman memang kita enggak pernah baku kenal. Karena ya memang dia kan senior toh. Cuman tahu lah orangnya yang mana begitu. Terus dulu kan main apa namanya? Point Blank nih. Belum kribo lah anjir. Dia masih SMA di situ enggak bisa gimana cara kribo di top kan nanti. Ada fotonya itu anjing. Ada ke Point Blank SMA? Belum pi. Point Blank bukan apa yang lain? Getampet. Oh, CS kayak. Counter-Strike. Ya benar. Counter-Strike. Terus temanku ada dulu namanya Kevin. Temanku itu sering sekali main itu Dota. Jadi memang saya tahu Dota itu dari dia. Dan orang di warnet enggak ada yang main itu. Maksud karena apa ya? Kita harus ada juga temanku Odi rumit ya. Iya, terus lama tuh. Lama, betul. 2 jam 3 jam enggak cukup. Tapi namanya bukan Dota dulu tuh. Warcraft. Betul. Warcraft.
Warcraft taunya dan gambarnya masih ndak bagus juga menurutku, ndak menarik begitu. Kalau Stronghold Crusader menurutku asik. Your stockpile is full malah. Nah, anjing itu game apa ya menurutku? Salah satu game nostalgia ya. Klasik itu. Klasik. Itu bareng sama Command and Conquer itu Red Alert. Wah anjing itu saya namain itu. Saya juga. Iya, tapi memang cakep sih itu. Cuman kayaknya lebih spek tinggi kayaknya dia itu deh. Iya. Karena gambarnya lebih oke. Lebih dibanding maksudku jadi selain GTA San Andreas, Stronghold Crusader itu salah satu pialang juga untuk mengukuhkan bahwa itu band yang legendary menurutku ya. Nah, itu. Nah, di situ pernah tahu terus terpisah lama tuh sama lanjut ke waktu di radio nih. Terpisah akhirnya pada saat singkat cerita 2016 masuk di radio. Di radio pas buka juga sempat siaran sama Kak Irsa dulu pertama. Kak Irsa sama KJ. Lama siaran sekitar around 2 bulanan siaran sama-sama. Pas di situ Rudy balik ceritanya. Dia balik dari Makassar lagi patah hati nih ternyata. Jadi memang Rudy itu kalau patah hati pulang. Harus pindah kota dia. Oh. Si anjing ini dari Bandung dipatahkan hatinya sama teteh manis di sana. Saya tahu. Pulang Kendari. Saya tahu di mana. Iyalah anjing pacarnya cantik banget anjing. Makanya kaget juga saya. Nah, pas sudah resign, saya lihat Ian di situ. Karena kan lama saya pegang siaran itu sekitar 2 tahunan lah. Pas saya notice, saya lihat Ian, awal perkenalanku sama Ian ya, sedikit cerita tapi bridgingnya panjang anjing. Panjang sekali. Kembali ke zaman Crusader, jauh banget ya. Emang pria kalau ngomong begitu harus sampai akar, makanya. Nanti terakhir kita masuk ke segmen bahas Nabi, kiamat. Ya memang itu kalau jam-jam 2 biasa gitu. Apalagi kalau lagi mabuk. Kalau dibahas agama, Bapak kalau lagi mabuk tuh Neil Armstrong peneratan bulan tuh. Iya, orang lagi minum. Apa sih jangan. Nggak boleh. Ini mulut saya sensor. Minta maaf ya. Brian, sorry Brian. Paling ini Brian. Tadi kan kalau maki-maki di Instastory itu pakai bahasa Kendari. Ya, oke. Itu kalau ada temanmu yang dari luar kota ada tidak yang mempertanyakan apa artinya itu ada? Ada. Banyak. Jadi iya. Kepo nih. Iya kan. Kepo banyak kayak yang paling biasa ketahuan kan paling kayak ko atau sa kan itu biasa ditahu lah ya. Timur. Ya, paling kecuali kayak nabule itu memang saya selalu turun temurun menyebarluaskan nabule itu supaya go nasional. Go nasional ya. Sendanya kalau luar biasa. Hapus gue boleh cut memang gue itu anjing. Tadi cari yang mana anjir mau diambil ini. Iya anjing. Jadi kalau dipertanyakan Ari ada. Banyak sekali malah kayak akhirnya di situ saya menjadi percakapan baru lagi. Saya mengajar budaya-budaya tersendiri tuh di situ. Itu yang dilakukan Rudy di Bandung juga. Iya, semua warga Bandung. Diajarkan semua teman kantornya. Dallas tahu semua dah boleh. Tahu semua. Supaya jangan dipatol katanya, jadi bodoh-bodoh. Dari suka marah-marah di sosial media kita beralih ke Adewan sebagai seorang sosok musisi. Ya karena memang profesi ini yang bikin dia punya nama tuh. Iya betul. Selain misu-misunya di sosmed begitu. Iya betul. Tapi kalau mau dibilang prestasinya juga oke juga dia. Gini kan stop, bisa nggak bahas prestasi nggak sih itu kayak bukan Senograf itu tahun berapa? Iya tahun berapa itu? Senograf? Iya 2019. Lebih duluan itu atau Beijing? Lebih duluan Senograf. Tidak, iya kah? Lebih duluan Senograf. Senograf kayaknya. Jadi ini sekalian spill di sini nih. Apa gimana? Belum sebelum sampai Senograf itu kan bisa dibilang itu lumayan genre yang lumayan tidak umum di sini. Kalau ada tidak di zaman-zaman kita waktu cool break di MTQ di zaman-zaman itu. Kalau ada, cuman saya memang dapat. Jadi begini Ari, kalau ini saya mau cerita lagi saya itu memang selama di Kendari itu enggak pernah punya band. Enggak pernah punya band yang benar-benar band nulis, bikin lagu. Tapi SMP main apa? Main netral lah anjing. Main netral. Terbang tenggelam. Kalau aktif main di studio mungkin tapi sering. Bukan on stage begitu. Ya begitu sering. Main di pensi dulu main juga di Semansa sama satu main. Cuman enggak pernah bikin lagu sendiri. Punya keinginan ya sebatas band-band pensi, pagelaran seni begitu. Nah, sudah di situ selalu saya ikuti perjalanan teman-teman yang bikin band di sini tuh. Salah satunya band-band yang tersohor di Kendari kayak Saily, Wonderkids dan teman-teman yang lainnya. Selalu saya ikuti. Bahkan menurutku Ilham Ali salah satu orang yang berjasa menurutku dalam kehidupan bermain bandku karena yang kenalkan saya di record studio dan lain-lain itu memang Ilham. Ilham, sekali lagi terima kasih. Ilham Saily Wonderkids.
Ya, Ilham Saili Wonder Kids. Iya, karena saya menyebutnya kalau Ilham Prakasa itu panggilnya Ilo. Oh, vokalisnya saya. Vokalisnya, iya. Kalau Ilham ya Ilham Ali toh. Nah, Ilham yang ngajak kemarin suruh ke Aden, karena kan saya bilang, Lam saya pengen ada laguku begitu ya. Lagumu kayak gimana? Itu tahun berapa itu? 2018. 2018. Jadi masih kuliah waktu itu. Saya bilang sama Ilham, Lam ada laguku bla bla bla, terus saya pengen juga rekaman. Karena kan Saili lebih duluan rilis memang waktu itu Ambigu toh. Ambigu rilis Saili satu panggung di situ sebelum ini apa namanya? Jadi band sudah Saili sih namanya situ, sudah sempat Saili. Terus tiba-tiba ada teaser dan ternyata mereka mau rilis single Ambigu. Di situ sebelumnya itu setauku Ilham betul di Pot Bunga nama bandnya ada orang itu. Tapi sekarang ada band Pot Bunga juga namanya toh? Itu sana tahu itu. Kayaknya dulu setauku di orang Ilham itu. Karena dulu waktu pensi samain di pensi ini di SMA 1, bandku main di situ. Bandnya Ilham main juga Ilham main juga. Nah situ Riko sih waktu itu Riko. Ilham kayaknya main drum waktu itu atau masih di Jogja. Nah di situ Pot Bunga nama bandnya. Sama-sama Mirza di situ. Awal-awal Saili kayaknya, maksudnya Cikal Bakal. Drummernya kayaknya itu. Drummer lamanya Saili itu yang putih. Siapa namanya? Lupa, ada yang tinggi-tinggi tuh. Kalau Saili saya Yosep bisa tahu saya pemain. Nah iya memang. Sudah IP itu tuh transition. Yap. Nah sudah di situ saya sempat bikin duo di situ. Tapi anjing disebut ke sini gak sih? Sebut aja Dik. Sebut. Iya, namanya itu Ruang Tunggu. Ruang Tunggu Bandara Haluoleo anjir yang ada Atang main bass di situ namanya. Ada album. Ada Atang situ main bass Ramadan. Album paling teduh sekarang. Iya, jadi dulu ya itu makanya temanku bilang kayak, "Wih, paling teduh sekali." Karena kan saya bermain lama saya tinggalkan elektrik itu dari SMA saya main elektrik lagi. Saya selalu main akustik karena saya lama memang main string di nilon. kafe. String nilon. Enggak juga, string. String. Bukan nilon, enggak kayak Uun. Nah, saya mainnya itu lama di kafe dari 2014. Reguleran dari 2014 sampai sebenarnya sampai kemarin sih. Belum lama berhenti pun karena sekarang udah agak sibuk kerja toh. Jadi kayak jadi sulit untuk tentukan jadwal dengan pihak kafenya kan kasihan minta jadwal Rabu atau Sabtu. Ternyata Sabtu saya baru misal saya dari keluar kota. Nah itu pekerjaannya buat itu sih. Sebenarnya kalau masih pengen ya kecintaanku sama musik itu apa ya, kalau ditanya cinta motor atau musik, otomotif atau musik sama. Ada nomor 0 enggak sih? Jangan ada nomor 1 deh. Sama cintanya lah. Setara lah. Ya setara cintaku dengan itu dua hal ya. Nah itu pada saat itu sempat bikin Ruang Tunggu cuman enggak nulis memang. Sempat nulis bahasa Indonesia cuman anjing jelek sekali. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Pokoknya busuk sekali. Itu tulisan terburuk itu. Nah 2018 Ilo dia sudah rilis Ambigunya dulu. Saya cerita nih bagaimana caranya. Saya sharing sama dia. Bukan Ilham. Sama Ilham saya sharing sama dia. Ilham, bagaimana kalau mau rekaman, bagaimana kalau begini, jelaskan semuanya. Tapi di posisinya situ belum ada bandku. Jadi duluan jadi lagunya Managen Society itu. Duluan jadi lagunya baru bandnya. Yang di scenografi itu betul. Yang itu yang kerja videonya tuh Yoel tuh. Bian Saka ya. Yang kerja videonya sama siapa? Yang di Jakarta sekarang bukan? Fajar. Bukan. Egi. Igo. Siapa nama itu anak? Egi Santos, Igo. Nah boleh. Igo. Aja namamu. Yang tahu namanya komen di bawah. Tahu namanya komen. Boleh YouTube banget itu. Yang tahu namanya teman-teman voting. Igo. Berarti kau akhirnya mau bikin band, terus mau rekaman, mau jadi band yang betul. Itu berarti gara-gara pengaruh di Kendari bukan pengaruh di Makassar. Pengaruh iyalah, kan kita besar di sini men. Iya. Di Kendari lah. Kota sempat di sana kan di Makassar. Sempat di Makassar. Cuman ke Makassar mungkin. Ya, jadi pas rilisnya itu memang di Makassar. Jadi rekamannya tuh di Aden di Cave Studio. Rekamannya semuanya tracking, semuanya dibantuin Aden sama Ilham. Sofyan tuh sempat datang main-main juga tuh. Di situ saya belum terlalu akrab sama Sofyan. Sofyan masih di mungkin di Roxol Rose mungkin. Nggak tahu borong ya mukanya itu Sofyan. Dan pertama saya ketemu saya jengkel memang. Saya bilang ini Sofyan, magen tapi ini. Tapi susah kau mau celaka karena jago tuh musuh. Kau bilang nggak tapi jago begitu ya. Tapi ya sudah biarkan silakan. Stop. Roasting lagi orang. Bagaimana kok? Kan ini tadi kembali ke scenografi yang musiknya tidak umum di Kendari. Bagaimana cara
Sonografi ya? Di pop hari ini tuh tulisannya alter gaze. Alternative gaze. Alternative gaze itu kayaknya udah takut kalau dibilang shoegaze. Iya, jangan. Mau dibilang shoegaze tidak shoegaze amat. Tidak terlalu. Jadi ada alternatifnya begitu toh supaya. Ya saya takut begini sob. Saya takutnya punya beban yang tinggi. Beban yang tinggi ketika bilang shoegaze, karena shoegaze kita mengacu pada. Jadi saya tinggalkan itu musik netral dan lain-lain itu SMP. SMP saya sudah mulai, bukan tidak dengar ya, tidak mencari. Dulu sama si cari apa yang baru dan netral dari Peter Pan. Popang gitu. Popang memang sanda terlalu ini men. Natural jadi. Popang yang saya suka cuma satu yang Piwi Gaskin. Dan di balik hari esok sudah. Itu lagu. Itu suka rasinnya toh. Maksudku seksi, apalagi dulu senior-senior kedua orang Cakra dulu, Kingo, ada bandnya dulu orang apa? Set of Sound. Nah, Set of Sound dulu mereka kan sempat main British. Nah, when you apa itu? Senampat. Ada lagunya di orang rekaman dulu 2007 kayaknya. Lama. Itu salah satu panutanku juga orang. Karena kan senior dulu kita di orang suka kalau teman-teman tahu salah satu distro yang terkenal di Kendari. Lockstock. Lockstock dulu. Ya, mereka di Lockstock. Makanya kemarin anak-anak reuni itu bahas band. Tapi gitarisnya Set of Set sudah tidak main musik, gitarnya di rumah. Ya, sudah. Iya. Itu gitar yang di rumahku. Yang putih itu? Hijrah dia. Itu tetangga aku lah. Nah, begitu. Itu salah satu panutanku lah mereka juga tuh. Jadi memang saya dengar British di situ juga sama-sama ada dulu teman tukang cukur yang menurutku cikal bakal barbershop di Kendari itu orang sebenarnya. Kalau kalian tahu pernah dengar namanya Fikar Lapai, pernah tahu enggak sih? Tapi saya tahu nanti dibilang sota deh. Kayak kokatmi nih jam kan. Mungkin barbershop pertama di Kendari tuh. Maksudnya disclaimer memang, maksudnya mungkin ada yang di luar tapi kita tidak tahu toh. Ya kita tidak tahu. Kalau karena saya di pergaulan itu. Ya taunya itu juga dan memang dengan nama barbershop itu dia semuanya dulu pangkas rambut dan barber kan menurutku jadi begini men. Semua itu jadi subkultur, barbershop, coffee shop, kalau kayak es kepal Milo enggak usah lah kita bilang nih. Kayaknya bukan subkultur dia iya. Bukan dia. Kan itu monkey business. Nah, itu kan maksudnya dia kayak movement. Tahu barber itu movement. Kalau ada sana sih kayak ada orang buat yang mau bikin barber yang total misal tuh atau franchise satu kali atau mau bikin yang kearifan lokal tapi dengan fasilitas yang kayak franchise begitu kan. Yang terjadi sekarang kan begitu dan everlasting sama kayak vape menurutku itu movement juga. Ya, vape. Dibalik dari kata-kata sorry semua teman-teman vape, dibalik dari kata-kata lebih sehat, lebih baik sebenarnya tidak merokok. Cuman kan untuk menghilangkan adiksinya sebenarnya lebih ramah katanya vape. Cuman sampai detik ini banyak resource yang bertabrakan, banyak yang berseberangan situ toh. Karena ada bilang ini paru-paru beginilah, paru-paru popcorn apa semua. Karena kan dia memang marak itu. Saya nge-vape pertama itu 2014. Terus sempat berhenti sama Kak Victor dulu. Victor itu yang bawa vape di Kendari memang. Saya yakin dia itu memang dia yang bawa vape di Kendari, vapor apa dulu namanya dia? Vapor apa begitu? Vapor wave. Enggak tahu lah. Pokoknya begitu dia yang bawa sini. Anjing kenapa kemana-mana dia boleh kenapa ke vape anjing? Tadi sama kembalikan lagi. Iya, enggak boleh kembalikan saya. Saya kesal kalau bicara dengan mantan penyiar radio memang begitu. Jauh. Satu topik itu bisa sampai di ujung gitu. Anjing, kangen siaran. Bagaimana caranya kau ketemukan orang-orang yang satu musik di mana itu musik itu kan agak dikendarin musik kan agak asing, musik showgaze itu agak asing. Terus ketemu orang-orang yang mau, terus temanmu pasti pertama kali dengar dia bilang musik apa yang setelah mau main musik. Apalagi kalau lagi itu lagi dalam zaman itu kan tadi kan Piwi Gaskin, Sigit, rock and roll. Ya, betul. Bara Suara juga udah mulai naik. Tahun 2019. 18, Bara Suara sudah ini. Iya, itu di situ. 420 juga kan udah mulai ini tuh di situ. Sudah mulai naik di situ. Folk juga mulai rame lah di situ. Sunset Rabbit udah mulai di mana-mana. Yang katanya folk itu ya. Itu bagaimana? Iya, enggak tahu sih. Ketemukan orang-orang Kendari. Jadi waktu kasih dengar Ilham di situ, Ilham juga kayak bingung, ini genre mau bagaimana toh? Saya bilang, semua begini, karena kan sebenarnya sesuka pertama musik seperti itu saya dengar The Milo. Oke, nah, Bandung. Ya. Nggak tahu saya itu. Legend Bandung. Legend. The Milo itu, jadi ada dulu anak kosku, temannya Rudy juga dulu tuh, namanya Kak Cinda namanya. Dia itu anak kos pertama aku dulu ada rumah kosnya bapakku tuh. Oke. Rumah kosnya bapakku, dia itu salah satu orang yang lah. Menurutku, dulu itu Sanda terlalu sering bersinggungan langsung sama dia karena kan kita dulu bocah. Dia sudah senior tuh.
Cuman dia selalu dia langganan majalah Rolling Stone dulu. Oke. Nah di situ waktu dia pindah itu udah pindahan udah kasih semua majalahnya ke saya. Anak-anak. Ada beberapa tuh sama ada kayak ada hadiah-hadiahnya itu kayak stick drum Rolling Stone masih ada tuh saya simpan di rumah itu. Salah satu kenang-kenangan dari dia pas dia mau pindah ke Birmingham. Oh, ya, anjir. dia di Inggris. Keren gak tuh? Luar biasa. Berkarya di sana atau gimana? Enggak. Dia akhirnya balik lagi kemarin dia. Balik lagi karena saya kira tiba-tiba jadi rekaman di Abbey Road. Enggak lah anjing. Iya, tapi dia anak band juga. Dia lupa saya. Tapi dia sukanya lebih ke hardcore sih. Iya, suka hardcore dia, band-band metal, thrash begitu tuh. Nah, tahu dari situ sempat mulai menggali di situ kan. Dulu kan kita menurutku lumbu musik kalau nggak MTV ampuh radio. Iya gak sih? Ya, radio. Bursa musik hari ini Kendari TV. Nah, lain kayaknya. Lagunya. Lain kayaknya itu bursa musik hari ini kayaknya. Ada dulu bursa musik hari ini. Cewek yang ini host. ya hati kok. Emang saya dulu nonton itu terus. Arya Sari. We'll be right back. We'll be right back. Saya sebut yang nama ya sini, nama pembawa acaranya. Siapa yang kayak itu? Ada. Terkenal dulu, terkenal. Kenapa kamu serang? Nah, kenapa diserang? Jangan. Saya nonton itu dulu waktu kecil. Oke, jadi akhirnya terbentuk gitu karena di sini mungkin terlihat aneh toh. Ya. Misalnya apa? Musik apa ini? Aku main ini. Misalnya. Saya temukan memang teman main di sini. Tidak pasar. Ya, ada temanku reguleran lama itu awal sudah balik di ini awal Laude. Dia udah balik di mana namanya? Oh yang Komang itu ya? Bukan. Beda anjing. Awal Laude. Tidak semua kan banyak. Banyak. Hati-hati sama fansnya itu. Mulai kurang ajar soalnya fansnya itu. Nah, jadi jauh di Kandi ya gitu. Ada juga nama lawan saya ingat di postingan. Sudah masyarakat public enemy. Sampai jumpa di lain hari. Ya, jadi waktu itu sana dapat teman main memang di sini. Dan memang saya sudah berancang-ancang ketika saya sudah jadi kan pernah dulu hari saya sempat kuliah 2 semester di Makassar. Di Poltek. Di UMI itu, bukan Poltek UMI. Sempat di sana, cuman 2 semester balik kembali karena hancur kuliah waktu itu disuruh sama bokap. Disuruh bokap pulang kayak kawin nih kasih habis uang aja. Pulang kembali ke Kendari, lanjut kuliah selesaikan di sini manajemen ekonomi Unhalu. Nah, di situ saya sempat bilang sama paceku, "Pak, kalau sudah selesai kuliah aku mau merantau nih, toh. Kan udah ada S1 nih." Dia bilang ya sudah silakan, maksudnya yang penting kau bertanggung jawab dengan apa yang kau pilih toh. Silakan ya sudah. Nah 2018 akhir saya putuskan untuk cabut dari Kendari dengan membawa materi sudah selesai semua situ rekaman. Nah dengan kenapa saya temukan belum jadi? Ya dengan band yang belum jadi. Ya kenapa yang orang yang paling pertama saya rekrut itu desainograf Fafa. Fafa itu teman SD ku. Ya. Tapi Fafa orang Kendari juga tuh. Orang Kendari, dia orang Kendari. Tapi ketemunya di Makassar. Ketemu di Makassar lagi karena kan dia dari SMA udah di Makassar duluan nih. Kuliah di sana juga. Dia dari 2013 sudah di Makassar sampai detik ini. Sudah di Makassar. Orang pertama yang saya hubungin kan dia teman SD ku dan siapa lagi som cari tahu? Sepupuku enggak mungkin, sepupuku enggak main musik dia. Nah, saya kasih tahu dia, saya bilang, "Fa, so main band. Mana materinya? Saya kasih dengar materi." Dia bilang, "Ih, bagus di bla bla bla, kayaknya bisa aja deh kita bersaing tuh kalau dengan warna begini tuh misal." Saya bilang sama dia, "Cari drummer pale. Kita bertiga hai dulu tuh. Bertiga, basis nanti cari belakangan lah." Nah, itu jadi Tesar itu drummerku, tetangganya Fafa. Dia pernah main sama-sama dulu di festival di Makassar. Sempat juga main reguleran. Karena kan Fafa reguleran. Tapi kalau enggak salah dia kan main di band itu, Barakuda bukan? Apakah? Duluan scenograf lah. Barakuda itu 2000 setelah scenograf. Iya, 2021 kayaknya. Project Covid juga kayaknya tuh 2020 kayaknya. Barakuda itu ada. Senin Monday juga itu ada karena Nah, karena teman-teman lain ini gabut nih. Scenograf kan jadi gini, scenograf tuh. Apa itu Senin Monday apa? Ada band. Band. Popangnya Fafa tuh si Fafa. Senin Monday. Di Makassar juga. Di Makassar juga. Kenapa itu tercipta? Jadi kan scenograf harusnya bandku baru-baru merilis album. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kemarin judulnya tuh The Questions Were Never Answered. Nah, itu pada saat rilis itu materinya tuh sudah selesai dari 2019 akhir, men. Jadi 2019 itu rilis single pertama, Juni. Terus Juli rilis single lagi. Terus 2020 2019 akhir itu berhenti. Harusnya di situ
September apa November album di situ. Album yang sekarang baru rilis ini. Harusnya di situ tuh. Cuman COVID. Jadi tertunda pertama 2019 rekamannya belum selesai rampung. Akhirnya bikin showcase 2020 aja deh kalau gitu. Februari ada berita buruk di Indonesia dan seluruh dunia ya. COVID anak-anak pada boring nih. Saya juga sanda punya pegangan toh. Maksudnya habis uang ini enggak ada reguleran toh. Tutup kafe yang kita sudah main. Di mall juga sempat kan teman di Nipah. Senograf reguleran. Nah, jadi dulu buat cari uangnya. Buat cari uang reguler. Nah, main akustik, tetap akustik. Karena kan belum dapat kerja nih ceritanya, men. Sambil hambur CV juga. Tolong terima saya dengan UMR. Ya, jadi memang The Park. Ya. Ada kesin The Park. Temanku tuh sin reguler The Park. Oh, setai itu. Sigit Pamongkos. Nah, sudah begitu. Aku bilang enggak bagus, enggak boleh kan. Ngajar jadi enggak bagus. Saya kira kemarin band Bakul Ji. Ternyata abadi. Bakul Ramadan. Itu saya kira band Bakul Ramadan, ternyata abadi di situ. Nah, sudah saya bilang anak-anak terus akhirnya saya cabut situ. Karena saya balik Kendari. Iya, 2020. Cabut tuh saya nggak ada uang tuh habis. Pulang ke Kendari sempat lama-lama lu tinggal sama orang tua lagi 2020 akhir sempat ada mau dibilang membaik lah apa semua. Pak Luhut sempat bilang tuh nggak ada COVID apa, berangkat lagi saya sana main lagi, sempat manggung 3 kali atau 4 kali senograf main di situ tuh. Pulang lagi PPKM parah tuh 2021 kalau teman-teman yang naik lagi tuh. Oh iya, ada 2020 akhir kayaknya sebelum tahun baru tuh situ tuh. Nah, saya pulang kembali di situ saya baku ketemu lagi sama Rudy. Jadilah Beijing di situ. Jadi kan memang kalau ini dulu dua Rudy itu sempat cekcok. Ya dari dalam keharmonisan hubungan pertemanan ini pernah cekcok sampai dia udah blok saya. Bukan udah blok sih, sebenarnya kayak ada hide di story-nya. Aneh ini rahasia band yang dibuka di sini nih. Iya, dibuka hari ini. Hari ini. Nggak apa-apa lah Ruid ya. Jadi di balik lagu-lagu yang bagus itu ternyata dua personil ini sempat berkelahi ya. Ya sempat begitu. Waduh. 2019 pokoknya pas tinggalkan Kendari saya di Makassar sempat dulu masih kontek-kontekan, tiba-tiba saya pernah kontek-kontekan. Di situ udah pernah merit chatku itu Rudy sampai ketemu lagi jadi Beijing. Jadi Rudy itu orangnya bucin sekali. Pokoknya masalah hubungan kayak mungkin mantannya dulu dan suka saya. Jadi dan dilarang untuk bergaul. Bergaul sama saya. Mungkin jadi kau contoh buruk. Anjing. Atau kau memang sih. Atau kau contoh baik. Rudy buruk. Nah, ceweknya tidak mau buat Rudy baik. Harus buruk terus. Terlalu berubah nanti. Iya, Rudy mungkin ini. begitu. Tidak balance tuh. Nah, tidak baku baik di situ. Pas saya pulang ada nama drummer main kawanku namanya Ian. Kau tahu enggak? Itu Ian yang mirip Duta. Yang tuh bukan kayak yang mirip cover lagu SpongeBob. Yang cover lagu SpongeBob mirip yang main Turah siapa? Ian mirip Turah. Anjing lain. Ini yang mirip Turah. Ian ini. Enggak, bukan. Kalau enggak salah itu yang main lagu SpongeBob. Kuliah di Rusia. Betul. Kau itu. Sering sekali bisa dengar itu kasihan. Komen TikTokku itu semua isinya. Bocor kumis terus. Itu yang gondrong bukan. Saya sudah menikah, enak juga. Itu kayaknya yang itu main ada itu pernah cover lagu SpongeBob bukan kan? Ya, betul. Yang gondrong tuh. Yang gondrong siapa anjing? Oh, Ian itu. Ya, betul. Jadi Beijing Connection. Rudy waktu pertama ketemu saya tuh udah bilang begini. Bukan dia yang chat saya, itu Ian dia bilang. Adik kau di mana? Kau di Kendari enggak? Iya, saya di Kendari. Sini kau adalah Rudy di MTQ di kafenya itu tantenya Ian. Soalnya anjing. Tumen-tumen saya tanya itu sama Rudy. Kenapa dia cari saya? Udah mau menikah Mika? Karena dulu kau cari saya begitu tuh. Ternyata Anda patah hati sih itu putus. Toba kau anjing. Begitu memang. Pokoknya temanmu itu udah ingat kau ketika udah habis putus. Atau udah lagi cari pacar, minta saran. Itu udah ingat kau. Udah sudah uangnya. Pasti. Kalau ada uang pasti biarlah pacaran. Pokoknya kalau udah lagi ada pacarnya, jangan pernah kau chat dan akan balas chatmu ketika ada kecuali udah butuh kok. Jadi album Senograf sudah rilis. Album sudah rilis. Alhamdulillah. Berarti bisa kita bilang kalau buat yang tidak tahu lagu-lagu Senograf berarti ini blueprintnya The Milo sekali kan?
Nggak juga sih men. Iya nggak juga. Saya suka juga band-band alternatif kayak Foo Fighters. Foo Fighters. Berarti cocok buat penggemar Foo Fighters. Bisa, The Milo. Bisa juga kalau band Indonesia itu Hills, Collapse, ya Bandung semua deh. Yang terakhir saya tahu. Collapse Bandung juga. Cocok karena Daily Gigs Media yang besok diblokir YouTube itu ya. Waduh. Karena yang tidak pernah upload itu. Itu saya kira gara-gara kopi upload porno di situ. Sibuk. Sudah ada scenograph, sudah matang dan sudah idealisme semua di situ. Kenapa ada Beijing lagi maksudnya? Nah itu karena apa nih? Saya sebenarnya kalau diajak main band itu salah satu hal yang saya bisa tolak sama kayak diajak motoran mungkin ya. Ya itu Rudy diajak dan Rudy saya anggap juga salah satu sahabat, salah satu teman yang berjasa juga dalam musikalitas, dalam mengenal musik. Ya. Sempat dah bikin runcing film paling sering tuh kita sharing. Setelah dari situ, ya ada ajak misalnya tuh, ada bilang di situ waktu saya bilang tadi Ian ada ajak saya ke MTQ kafenya tuh. Di situ ternyata dia bilang udah habis putus dan dia bilang ada saya ingin bikin band tuh. Kalau lama kan di sini di Kendari tuh. Saya bilang, enggak sih, saya kalau normal keadaan ada bisa lagi bisa lagi reguleran dan sebagai macamnya bisa mencari kerja tuh. Karena kan banyak orang di PHK cuy. Betul. Waktu itu makanya, what do you expect? Huh? Orang banyak di PHK, kau mau cari kerja, anjing kau. Nah, dia bilang sama saya, pengen bikin band tuh. Ya sudah kalau mau, apa kau main? Dia bilang hardcore tuh. Saya bilang, anjing. Kau tanya orang main hardcore, orang yang enggak pernah pakai distorsi, bagaimana caranya tuh? Orang yang enggak pernah pakai gitar humbucker gimana mau main hardcore tuh? Saya kasih dia breakthrough gitu kayak jam yang hardcore sekali tuh. Main ini saja saya bilang pertama sama dia kayak apa itu hari saya lupa. Pokoknya enggak terlalu hardcore lah. Dia kasih dengar misalnya lagu situ. Saya kira dia kasih dengar tuh lagunya Ucai Rocket Rockers. Nah itu antara SpongeBob dan televisi anak-anak. Nah itu yang ada di YouTube tuh dulu. Nah itu di situ awalnya udah bikin nama band situ Hong Kong Riot. Dia pernah bilang itu. Hong Kong Riot. Nah, udah bikin itu Riot karena Paramore. Karena kan sama kan pernah ada peristiwa kekacauan di Hong Kong. Nah, udah bikin itu Hong Kong Riot tuh. Saya bilang, kami kayaknya sana bisa bertanggung jawab kan. Karena nggak ada basicku musik keras begitu saya kalau ada main kalau kayak BMTH saya sana dengar saya dengar lagunya tapi sudah DJ apalagi itu yang tapi yang itu saya suka banyak kayak Justin Bieber karena saya kalau saya ditanya musik yang paling saya suka R&B. Oke. Makanya kok cover Justin Bieber nih? Iya lah. Kalau dibilang saya ini belieber banget, Cuk. R&B Justin Timberlake. Nah, begitu juga yang tua-tua. Usher. Ya. Nah, itu tuh saya suka sekali yang begitu. R&B tua juga Akon tuh. Nio, andalan gue semua itu orang. Cuman saya pernah bisa main kan memang. Pertama dari penulisan liriknya susah sama enggak ada teman main, susah juga bikin lagunya tuh itu. Nah, balik ke Beijing lagi. Pas di Beijing, kenapa kalau pertanyaan kenapa sudah ada scenograph sudah bikin lagu apa semua? Karena hubungan emosional sebenarnya sama Rudy. Bukan karena kau tidak percaya scenograph ini Bukan saya tidak percaya scenograph. Scenograph tetap berjalan. Iya. Karena itu ada juga masih corona, sana mau juga rilis kalau masih covid begitu. Karena saya bikin showcase. Ketika saya bikin rilis album harus ada rilis partinya juga, ada showcase-nya. Betul itu. Nah pas sudah di situ, kalau kau bilang tadi menyampaikan enggak. Scenograph kalau ditanya juga saya apa nomor satu tetap saya bilang scenograph memang karena memang scenograph saya leader di situ. Saya jangan leader dibilang anjing frontman ya orang bilang. Ya terlalu humble tuh. Ya saya ngajak teman-teman sama posisinya Rudy mengajak founder. Motornya lah di depan. Motornya. Sopirnya lah. Makanya scenograph kalau ditanya Erosnya lah ya. Anjing. Eros berat sekali. Wah, itu Eros juga bikin cinta dan gitar. Makanya saya suka Telecaster tuh karena Mas Eros Chandra orang paling berjasa. Tidak, tapi kau setuju tidak kalau Beijing ternyata lebih populer dibanding scenograph? Nah itu yang saya heran Beijing ini kalau dibilang
Lucky bastard. Ya, lucky bastard. Beruntung sekali nih Ben. Kalau dibilang skill 0. Saya sudah pastikan 0. Saya ini orangnya Beijing, saya bilang 0. Kalau kau 0. Rudy berarti minus berapa? Minus 0,00. Saya tidak tahu nah. Minus dari 2000 mungkin. Saya tidak tahu itu. Orang nggak tahu, orang nggak tahu pedal, orang nggak tahu main bass. Pokoknya kan udah colok saya terbalik input output. Waktu pertama main di dialog itu pertama sekali main Beijing di dialog. Tak balik sudah colok Pak. Yang kasih bayar itu Ferdi. Dalam weh, kenapa nggak keluar signal gue nih katanya? Tak balik itu. Ada yang saya lucu karena jadi dulu kan waktu Beijing main di prolog kan saya nonton toh. Ya. Saya nonton. Ini yang lain sudah set nih di samping tuh. Siapa lagi satu main gitar? Hadi. Hadi. Kenapa Herdin? Hadi tuh. Sofyan main di belakang. Ya, Sofyan. Ini Rudy. Yang masih keliling begitu cari kabelnya. Mana kabel gue? Ya bingung belum colok. Ya bingung, Pak. Ya, jadi Rudy itu teknis 0, skill 0, tapi perasaannya tinggi. Ya. Berarti Beijing sukses karena relate. Ya itu, jadi karena memang kena hati pendengar. Selalu bilang kita selalu saya menulis dari kisah nyata. Adapun bukan kisahnya kita, kisahnya teman-temannya kita. Misal temanmu udah putus karena beda agama, udah putus karena ternyata lebih bagus berteman daripada pacaran, udah putus atau ditinggal mati mantannya mungkin. Iya. Oh itu. Nah, maksudnya saya baru ingat lagi. Nah, itu yang bikin ini. Jadi memang Beijing itu kumpulan dari buah-buah kesedihan orang-orang terdekatnya kita begitu. Makanya orang biasa cepat relate. Kalau dibilang bahasa Inggrisnya, sabarnya jamin bahasa Inggrisnya Beijing juga belepotan sebenarnya. Belepotan sekali. Belepotan banyak apa ya? Seadanya. Grammarnya belum oke lah menurutku. Seadanya betul. Cuman memang bisa gampang diartikan dan magisnya juga gampang temukan nada yang pas di situ. Notasi yang pas ketika sama kayak single pertama tuh. Now you are just a story part of a memory and us pretend that we don't care. Kan maksudku bilah-bilah katanya itu yang susah. Saya justru di Scenograph kemarin banyak ini Cuk. Banyak kesusahan tersendiri ketika membuat itu. Nah, Sadua Rudy itu memang selalu mendapatkan ide-ide seperti itu jam 2 sampai jam 3 malam. Waktu awal-awal perilisan EP itu tuh. Nah, sekarang Beijing lagi garap album juga. Yoi, ya, album. Jadi kita sama tarik lagi kembali sebelum kita terlalu jauh merilis album tuh. Kan Beijing merilis album. Kalau saya bisa bilang ini Beijing salah satu band Midwest emo yang tiga. Yang band Indomaret. Wine Coffee. Kalau saya bisa bilang Beijing ini visioner sebenarnya. Maksudnya sekarang kan baru pitenar tuh. Midwest emo enggak tahu ya kalau kemarin tuh. Namun kayaknya Midwest emo kembali naik. Setuju, saya dengar fresh. Ya. Kalau dengar Scenograph tuh mungkin dulu ya. Biasa. Mungkin dulu ya. Kalau di Bandung. Iya. Yakin memang. Betul. Kalau sentuh memang itu Bandung sekali memang. Iya betul. Selalu orang bilang kayak kadang kau salah rilis deh. Kalau kau di Bandung memang pas kau bisa jadi emas di sana memang betul. Saya sering datang ke gigs yang musiknya begitu semua. Dari 90-an dari Cok. Musiknya begitu semua. Ya mungkin di luar oke lah toh, tapi saya lihat dari kacamata orang Kendari toh, yang selama di Kendari. Saya menurutku kayak hadirnya Beijing toh, walaupun Beijing di press release-nya selalu mengatakan Beijing adalah band dari Makassar toh. Tapi bandnya ya teman-teman bilang sekali lagi bandnya yang di Makassar, orang-orangnya anak bule semua. Iya. Maksudnya apa yang salah sih dengan itu? Saya juga setuju. Tapi jangan dibahas lagi lah. Udah selesai itu cuy, udah selesai. Yang ingin sekali dibahas sama Ian. Anjing kau, sudah selesai cuy. Saya di mana? Kau lihat di biasa tuh waktu di prolog sana pernah bilang sama sekali Iwan, kenapa Midwest emo begitu? Kenapa memilih jalur yang tidak secara umum dipilih oleh orang-orang lain? Apa karena cocok sama lirik-liriknya Rudy? Ya. Kenapa Midwest emo? Jadi Midwest emo itu saya suka pertama saya dengar memang American football. Oke. Jadi saya dengar American football itu 2000 belum lama sih hitungannya. Saya dengar American football tuh kayak 2000 berapa nih? Keluar dari radio lah. Cuman tidak terlalu tertanam. Saya lebih sering dengar dulu malah turnover. Makanya saya heran dengan turnover baru kayak terkenal sekali sekarang. Cutting My Finger Off itu. Yang di semua coffee shop pasti. Coffee shop itu pasti putar itu tuh. Nah, saya dengar itu. Saya sempat berpikir untuk itu tuh. Cuman kayaknya saya bilang kalau saya yang bernyanyi saya pasti bakalan keribetan, kesusahan. Karena saya bisa leluasa bermain gitar.
untuk menyanyi, untuk sambil menyanyi. Nah sedangkan di Beijing saya lebih fokus memang bermain gitar di situ. Paling kalau saya nyanyi untuk backing aja tuh. Karena Mitsubishi Imo, karena saya suka itu, saya ingin juga bawakan itu salah satu wishlistku. Jadi saya tuh hari kalau ditanya wishlistku untuk bermain musik, shoegaze, main shoegaze, Mitsubishi Imo, R&B, sama blues. Akustik tidak jadi? Anda ada akustik? Kalau akustik, iya ada untuk bersenang-senang. Oke. Blues itu salah satu yang aliran yang saya suka sekali juga, karena saya suka sama Jimi Hendrix. Itu orang yang selain Eros Chandra yang ajar saya untuk suka gitar itu Jimi Hendrix. Nah itu suka. Makanya ada berapa gitar yang dibakar? Nggak ada lah anjing. Nggak boleh. Kalau saja ada Jimi Hendrix, tapi bilang nama deh Jimi Hendrix mati. Saya belum mau. Kenapa Mitsubishi Imo kembali lagi karena ini Yan. Saya pengen itu aliran sama mungkin cocok juga ya dengan percintaan karena memang mitos itu identik dengan kalau yang saya dengar sekacamata aku yang kecil ini. Mitos emo itu memang ini lagu-lagu kadang lagu-lagu sedih, lagu-lagu penyesalan, lagu-lagu susah move on, masih ingat mantan. Jadi memang fun fact-nya lagi men, Sadua Rudi itu memang orang yang sentimental. Saya akui diriku Pisces. Enggak. Nah, Rudy Pisces. Pantas. Saya ini sih memang public enemy Gemini saya. Iya, Gemini Juni lagi men. Gemini Juni itu Gemini anu. Ya, anjing. Coki Pardede itu. Nah, boleh. Jangan aku ingatkan itu. Somcukur min anjing. Nah, jadi saya orang yang sentimental dengan apa saja pemberian ya. Pemberian kayak diberikan apa sama mantan. Makanya kayak simpan. Ya, kalau putus sama orang memang kayak kadang suka kalau dibilang susah move on. Enggak sih men. Menurutku kalau dan selesai. Susah lupa. Cuman kadang ada biasa momen yang reminiscing lagi begitu. Tiba-tiba kalau lihat lagi begini, kau ingat begitu. Kalau lihat sudut kamar mandi tuh, kayaknya dulu di kamar mandi ini. Ada apa dengan kamar mandi? Enggak, maksudnya kamar mandi kan enak nangis. Oi. Shower tuh dari atas. Iya, jadi aman. Pakai shower ke orang punya rumah. Timbal. Selang gitu. Kalau sanda mau jahat kayak kalau saya bilang saya bagi-bagi hatiku enggak juga. Iya, jadi memang masih ada jika saya ingat begitu. Cuman memang saya sejak saya SMA kelas 3 saya selalu bilang ke cewek yang saya dekat saya selalu minta enggak selalu terbuka sih. Nanti kuliah kayaknya agak saya mulai terbuka, agak mulai saya coba jujur dengan diriku sendiri tuh kalau saya dekat sama orang bahwa saya ini begini dengan hubunganku yang sebelumnya begini begitu ya. Dulu saya pernah spill dan lain-lain. Dari kejujuran Rudy mungkin jujur menulisnya, saya juga memberikan notasi yang demikian. Jadilah begitu. Kalau ditanya sekali lagi, kalau ditanya Midwest, salah satu genre yang saya suka, saya kasih dengar Rudy satu kali. Day One itu sudah suka. Saya bilang, Rud, kamu enggak? Nah itu Rudy makanya berkesan sekali itu Tiny Moving Parts. Saya kasih dengar dia. Karena itu yang paling lembut menurutku untuk masuk telinga. Karena kalau saya kasih dengar nih American Football, sudah pasti dia tidak suka itu lagu. Ini genre. Pasti dia bilang, apa ini? Lembek sekali begitu. Pasti kayak enggak goyang, enggak apa. Kan dia ada suka yang energik lah begitu. Saya kasih dengar itu Tiny Moving Parts, Caution. Nah itu lagu yang paling, makanya dia selalu bilang itu lagu paling berkesan dalam hidupnya untuk bikin Beijing, untuk main band lagi. Pas dia dengar itu, udah memutuskan untuk ayo kita main band lagi. Bikin kayak begitu. Jadilah Beijing, jadilah Mitsubishi Imo. Kalau Mitsubishi Imo dibilang existingnya sudah tahun 96 sudah ada. Mineral, American Football dan lain-lain itu. Saya terlalu paham, semua juga yang tua-tua, cuman American Football yang saya suka sekali memang. Turun di Indonesia itu ada yang lebih senior, kanda-kanda kita itu Elephant 12. Ya, Elephant di Jakarta. Itu yang lagi rame itu yang di Sinkro kemarin. Sinkro 2023 itu lewat terus di FYP ku tuh TikTok. Ada yang duet sama itu Asteriska. Ya, itu lagu ada. Itu single pertama paling populer di Spotify. Yang paling populer. Ya, itu. Betul. Rame itu 8 juta stream. Nah, itu sih. Kalau selain lirik menurutmu apa yang bikin lagu Beijing lebih bagus daripada lagu Scenograph? Lebih laku. Iya. Lirik produksinya lebih bagus atau sama saja? Sama sih, yang garap juga iya. Yang garap sama. Yang pertama 3 single Scenograph itu yang kerja di Rax Record di Makassar kemarin recording. 2 single. Single pertama itu di Cave, pindah-pindah tuh emang Scenograph. Cave sama Aden, terus 2 lagu berikutnya itu di Makassar sama Kacapung.
pas di sini album The Questions Were Never Answered itu di Witchery Labs. Sekarang udah Witchery Labs. Sofian. Nah di situ yang garap Beijing fully semuanya itu Sofian juga. Sama. Cuman memang Orgasm Record. Ya. Nah, dulu namanya. Sekarang Witchery Labs namanya. Apa? Witchery Labs. Lebih bagus itu. Jadi berarti kalau disebut Beijing sama Xenograph berarti tidak ada yang keutamakan dan kedua kan? Xenograph lah. Xenograph utama nih. Xenograph lah utama. Meskipun Saya Beijing selalu berharap bahwa Xenograph lebih terkenal lah daripada Beijing. Kalau dibilang rasa sayang sama. Nah, tapi maksudku stepping stone-nya sudah oke kemarin karena kan ke Pesta Pora toh. Xenograph. Oh di iya. Soundroom toh. Oh. Jadi dia bilang respect abangku. Dia bilang dia bilang tadi dia tidak mau sombongkan bandnya. Kalau dia tidak mau kita yang sombongkan. Mari Ian, silakan sebutkan prestasi dari Xenograph. Jadi Xenograph ini selama ini saya cuma dengar prestasi Beijing. Iya, selama ini Xenograph cuma Glass yang saya tahu lagunya. Cuman itu saja tuh karena yang lain kayaknya terlalu idealis menurutku tuh bilang Glass masuk lah, oke lah tuh apa segala macam. Tapi ternyata setelah album barunya keluar itu ternyata banyak track-track yang nauzubillah. Tambah lebih idealis harusnya ya ketahuannya. Tambah lebih. Kalau dibilang dia minta bilang prestasi, track recordnya saja mungkin Xenograph. Xenograph waktu pertama rilisan pertamanya itu masuk Prolog Fest 2019. Masuk dalam artian line up. Submit. Jadi submit masuk di situ 2 band Next Delay sama Xenograph. Yang di Nipah itu di atas. Bukan, di Rotterdam. Nah, itu 2019. Berarti hanya ada 2 band yang diterima dari sekian banyaknya lah ya. Oke. Ya, itu atensi pertamanya. Terus main sore itu tapi main jam 6 sore. Oh, ya, habis maghrib. Lumayan itu banyak penontonnya. Ya, lumayan lah waktu itu. Jam 3 masih. Wih, jangan kok. Panas lehermu itu. Biar juga kau main di Amerika. Tetap panas lehermu. Nah itu yang pertama dia 2019. Terus 2019 juga masuk di Rockin' Celebes. Itu sebagai line up. Ditunjuk, dikurasi langsung. Dikurasi sama Kak Ardi tuh, dia langsung di chat. Dia sama Kak Iko juga, Iko MD. Nah ditanya tuh di situ. Di situ itu menurutku salah satu batu loncatannya Xenograph di situ sampai mulai cukup. Jadi memang tracknya harusnya dia memang merilis album di 2020. Untuk apinya tidak mati tuh di situ. Makanya saya sayangkan sekali ketika hilang IG-nya. Kan followersnya belum terlalu banyak, 600-an. Tapi jejaknya lumayan. Ya sama digital. Yang follow itu hari media-media bagus tuh. Media-media luar juga pada beberapa. Panik di follow enggak sama Pada Panik Daily Gigs. Oh enggak masuk radarnya waktu itu. Nah itu. Waktu itu press release Beijing saja yang masuk di emailku, tidak ada press release Xenograph. Nah itu kenapa itu juga salah satu kelemahannya Xenograph. Saya tidak tahu menulis begitu. Betul. Saya itu orang paling tidak tahu hal formal. Makanya di Beijing Rudy yang nulis semua Rudy. Dia memang orang media banget. Media play banget ya. He knows how saya to cuman ya betul. Saya cuma orang yang bisa berbicara saja sih. Dan Fafa tidak mau tulis. Wih, itu orang. Fafa kayak alien begitu. Kayak alien. Iya, tapi dia salah satu partner berboncenganku di Makassar aja kasih naik motor kita. Tapi itu orang jago main. Tidak pakai helm nabu kayak. Iya, memang gila. Baru motornya udah mati pajak 15 tahun yang lalu kayaknya. Saya tidak tahu. Dan mati pajak itu masih presiden kedua. Tolong Pak Polisi dicek. Jangan anjing. Mati nanti dia. Kita jalan tuh. Saya cerita sedikit jadi ini Fafa ini salah satu juga ini saya bilang orang yang tuh. Saya beruntung dia bisa ketemu sama ini orang loyal dan segala keanehannya tuh sampai sering DM karena kan wibu juga itu orang. Nama Instagram saya Fafa Geo. Nah, bukan. Itu yang main drum di rumah kah? Oh iya itu nih. Iya betul. Anehnya tuh dia bilang, "Yan, kau di mana?" Saya di Makassar, sama pelamaran itu hari itu. Bilang, "Yan, kau di mana?" Saya di Makassar. "Sini kita perlu nonton kapal udara." Oke nih, kita perlu nonton di apa festivalnya ke apa di itu hari. Botlem kayaknya. Botlem. Sini kita pergi. Dia jemput saya dengan motor Kamen Rider Black Kuganya tanpa itu motor lampu anjir. Di pilox dengan joknya di pilox. Respect. Itu platnya tuh full pilox semua. Kayak kau tahu kan Kamen Rider Black Kuga RX kayak begitu. Kuga yang hitam. Tidak dibuka di pilox. Baru dia bilang, "Adakah helmmu?" Tidak diamplas, langsung. "Adakah helmmu?" "Tidak ada helmku." "Jangan pakai helm." Makassar dengan yang besar itu tidak macet, pakai helm. Astaga, memang kalau kita didapat ini tidak pulang saya Kendari, Pak. Dipukul. Jago juga. Dideportasi. Mana itu band Wibu? Aduh. Ada kita punya project band Wibu. Tapi belum jadi. Nah, mungkin. Ya silakan dilanjut. Berarti kedepannya akankah ada band ketiga? Ada sudah 3 bandnya, ada lagi satu. Ada satu lagi. Ada Come in Your Ear. Seserius apa ini?
Itu band saya dipanggil sih juga. Saya bukan frontman situ. Di situ frontmannya Larry. Cuman Larry kemarin pas kedukaan. Larry drummer. Dia balik ke Ambon. Akhirnya kita nggak main lagi sama-sama. Sama Febri tuh Arab. Febri kemarin gitaris dia. Saya bernyanyi di situ. Itu apa genrenya? British I think ya. Berarti belum tercapai tadi R&B. Belum tercapai R&B. Belum tercapai. Kayaknya itu solo kayaknya deh. Oh solo. Nih, jangan boleh. Bukan John Mere kita ini ya. Tapi ini sebenarnya yang menarik karena kan terus terang saya lihat di Soundroom Pestapora toh. Itu langsung di komentar sama kaleng-kaleng Pak Cia, Fatih Aizati, Jimmy Multazam upstairs tuh sama Ucu Pop. Ucu Pestapora Iya betul. Ucu Synchro dulu. Ya, Kiki Oleh Ucu. Noise mungkin ke bawah. First impression Anda tahu ya. Bagaimana itu? First impression sama First impression overall ya kalau dari Bang Jimmy sendiri dia mantap friend. Iya, begitu ada. Halo friend. Dia suka kayak halo friend. Wah, suka sih sama itu. Kan begitu cara bicara itu. Kalau Bang Ucup dia mungkin lebih ini ya masalah perform di atas panggung dia. Cuman yang saya lebih bold komentarnya emang itu apa Kaci ya Fatih Aizati tuh. Fatih Aizati bahwa memang musik seperti itu cukup catchy di telinganya. Karena yang biasa didengar kayak yang mirip-miripnya kayak Always dan lain-lainnya tuh kan memang lebih mellow dan lebih lembut, lebih masuk ke relung lah begitu modelnya. Kalau Xenograph memang alternatifnya kuat. Makanya selalu saya bilang bahwa kita alternatif sih. Jangan bilang suges. Besar berat bebannya. Kalau bilang suges. Makanya saya lebih suka Xenograph dibilang alternatif. Kalau bilang alternatif suges ya silakan. Alternatif gaze atau kalau alternatif gaze yang bilang bukan orang. New gaze. Press release yang berkata itu. Bukan sih. Itu kemarin apa? Ada ini apa penulisnya? Pohan tuh nama Pohan. Oh, dia yang define itu alternatif gaze. Iya. Nah, itu tuh. Kalau dibilang sebenarnya asal kata shoegaze itu kan memang shoegaze sepatu ya. Shoe. Ya memang gitu karena memang orang bermain tuh nunduk semua. Lihat sepatu semua. Oke. Nah baru itu. Gaze tatapan tuh. Nunduk semua tuh. Begitu yang model. Jadi bukan shoegaze suggest, bukan sugesti. Shoegaze itu shoegaze. Mungkin plesetan ke suges juga. Ya. Plesetan nah itu kayak gitu tuh awalnya. Kalau Xenograph sendiri saya itu kalau bermain musik memang tidak tenang. Jadi memang susah untuk tenang, untuk diam, untuk begitu. Jadi memang enggak begitu. Makanya orang biasa kadang Rudy juga bilang pertama sekali dia nonton Xenograph itu udah bilang kayak memang kekuatannya orang di live. Kekuatannya memang Xenograph itu di live. Karena saya bilang di live memang apa ya? Pertunjukan utamanya adalah penampilan live-nya. Entah dari yang gimmick-gimmick yang saya lakukan mungkin kayak tabrak orang, buang gitar, kayak gitu. Buang gitar kemarin dibanting atau dibuang? Dibuang, kemarin prolog buang sih. Dibuang ke penonton? Enggak lah anjir. Dibuang kemana? Di panggung. Dibuang begini. Iya, dibuang. Oke. Tinggal bakar gitar ini belum kayak Jimen. Nanti lah kalau kaya sekali. Sebagai orang yang dikendari dan bermain musik, bagaimana kira-kira musik di Kendari guys selanjutnya? Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Iya. Ini. Kita berusaha apa yang kan sudah ada komparasi, berarti kita sudah pernah lihat kota besar musiknya dan apa yang kurang di sini yang harus dibenahi. Tidak sebenarnya Ari Ian saya kurang berkapabilitas sih sebenarnya ngomong soal itu karena seharusnya yang tahu itu teman-teman di sini ya. Tapi kalau mereka teman-teman yang sini tidak punya akses di luar, maksudnya tidak punya referensi sebanyak itu, banyak kau gitu. Pengalaman banyak kau. Nah ini referensi no, ini opini pribadi tanpa mendiskreditkan sesuatu atau seseorang. Subjek. Apa yang harus dikembangkan? Apa sudah bagus? Tidak berarti benar ya. Kalau bagus sudah pasti bagus ya. Karena jauh sebelum ini ya kita di zaman kegelapan kita cuma bisa main ini apa? Iya jahili anjing. Main di kafe apa. Nah, cover. Teman-teman sudah berbondong apa studio rekaman sudah proper di sini ada Sofyan, Witcher Relapse. Musik festival yang adu skill Mas. Iya anjing. Dulu kalau KMTQ begitu. Iyalah anjing. Dulu itu adalah budaya. Jami ada saran kayaknya atau sugestinya. Oh berarti saya lihat saja. Iya. Berarti kau yang sarankan 3 band Kendari yang layak didengarkan. Karena pasti kan banyak yang tidak tahu ada paling band Kendari yang bikin lagu. Kalau kan kita tahu cuma Sibilia dulu. Ya, Victory. Ya.
Kalau saya tanpa melihat Ian, Bumbi ya. Bumbi apa Bambi sih? Bambi. Dari After Rain dulu ya. After Rain dulu. Dulu. Nah itu yang pertama. Kalau kayak Seili dan yang lain-lain, saya nggak perlu sebut mungkin ya, karena teman-teman di Kendari keterlaluan kalau nggak tahu mereka ya. Karena di mana lagu-lagu mereka tuh udah kayak ini udah kayak apa sih, anthem tuh. Ya, di mana-mana anak-anak sekarang anthem band sih tuh. Anak SMA ya udah datang. Ambigu itu overkill sih. Memang catchy. Dan jadi beban buat Ilham untuk bikin lagu sekeren itu susah untuk apalagi melambung itu. Pertama tuh. Nah itu yang pertama. Bambi, bandnya Jody kayak nggak perlu sebut juga. Jokebox tahu lah. Ini ada Ian juga. Jokebox band tahu. Ian semua Saya justru kenapa band Ian semua? Iya jam pale. Jadi saya justru bandnya Jody yang saya suka itu yang ada orang Malaysia. Siapa namanya? Serigala dalam diriku. Apa namanya? Wolf Inside Me. Nah itu saya suka tuh karena you really said it. Ada clean. Rasakan gue. Ada orang Malaysianya itu. Ada tuh. Ada. Nah itu. Epul. Cuman band itu udah hiatus atau tamat. Tapi yang penting masih bisa dengarkan lagu Spotify itu. Iyalah. Gitarnya dari sini tuh di belakang di kamera. Lanjut. Anggaplah jangan. Anggap tidak ada. Ya jadi itu Wolf Inside Me Wolf Inside Me. Walaupun bandnya sudah tidak ada tapi karyanya boleh lah ya. Satu apa lagi ya? Terakhir. Kalau saya yang tidak terlalu umum. Iya saya sebut yang tidak terlalu umum ya. Teman-teman yang lain kayak Wonder Kids dan lain-lain udah sering lah teman-teman tahu. Apa lagi nih? Nggak ada itu yang ada dalam kepala. Iya pak. Nggak ada berarti. For Dreams juga teman-teman udah tahu tuh kan dan mereka main pop punk tuh, main punk rock apa? Iya pop punk. Iya ini sih. Berarti kelihatan sekali ada tidak terlalu peduli sama skena musik. Anjing, enggak lah setan. Ini melatih nggak boleh. Kurang ajar enggak lah. Karena aja lihat yang ada sekitar di sini. Saya bilang tadi, tapi saudara kayaknya sudah mulai terkenal. Ada Ian jual lagi. Ian Fest. Seolah-olah kau pilih band yang ada di sini. Iya, nah boleh. Padahal enggak ya, serius. Saudara itu saat kenal justru pas siapa yang biasa MC dulu? Yang ada bandnya dulu sama Owi. Apa namanya itu anak? Nggak pernah saya sekarang. Kalau telah, siapa namanya kalau telah? Siapa? Oh Ivan Pratama ya? Radio ya bukan? Ya, waktu Ivan sering MC dulu, saya sudah lihat itu Saudade. Kan dia dulu sebut apa? Saudaji apa? Apa dia sebut namanya? Saudaji ya itu. Song sebut itu tapi kau lagi baru kayaknya terkenal itu. Maksudnya teman-teman di sini tahu lah dengan itu. Itu dia ya. Berarti iya, apalagi sama bandnya ini mungkin ya Sigit. Ada kan bandnya orang? Band Next Syndrome. Band Skena. Band cover kita tidak hitung sih. Oh begitu. Cut. Band cover di mana-mana banyak. Tapi memang kesimpulannya memang teman-teman musisi di Kendari, band-band Kendari sudah mulai mulai peduli dengan merilis karya toh. Ya, karena sebenarnya itu kan habit yang penting toh, itu ekosistem yang bagus kalau berani tampil dengan lagu sendiri itu. Ya, respect betul, sih. betul. Terakhir kan kau gitaris ini ada video apa yang salah dari sini? Anjing di mana ini? TikTok kah? Ini salah sih kenapa rekam depan rumah. Kan kasihan tetangga nanti dengar terlalu indah begitu soundnya anjing. Berarti secara skill tidak ada yang salah ini. Nggak ada yang salah. Ada proses belajar tuh. Nah boleh biasa sih false begini juga. Tapi ini juga ada posting. Orang biasa kalau salah jangan diposting. Tapi kita kan harus berhusnuzon, mungkin ya cuma dokumentasi pribadi. Ya kita nggak tahu ini sarkas atau mungkin videonya semuanya begini. Oh sarkas. Semua videonya kayak begini. Oh memang. Iya semua videonya kayak gitu. Memang kamu buat viral loh. Oke teman-teman, terima kasih Bapak Ade. Hari ini kita podcast berjam-jam dan mungkin yang harus dipotong 1 jam lebih ya. Iya anjing. Terlalu banyak kata. Tapi kalau kalian yang mau yang unsensornya tinggal DM nanti kita. Janganlah, boleh. Jangan teman-teman jangan. Kenapa nih Google Drive? Oke. Kayaknya bisa donasi di Saveria ya 8. Oke deh. Untuk unsensored. OVO mau apa kak? OVO mau saja. OVO bisa, Dana juga bisa semuanya. Dan itulah dia. Ya. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol. Tadi itu apa nama podcastnya tadi kita nih apa podcast? Bisa lihat kalian kan? Belum ada. Oh belum ada. Terima kasih untuk podcast yang belum ada nama. Ya. Terutama Ari, Ian dan tim teman-teman semua di sini. Rame nih ada 500 orang di depan kita.
Andes. Ya, jadi terima kasih udah mengajak saya di episode pertama. 00. Episode 00. Bisa tayang, bisa tidak. Kita lihat saja bagaimana. Jangan sampai pas diambil momen ada audionya. Apa orang nyamuk kayak nyamuk semua bicara. Jadi apa yang kalau mau dengar apa album terbaru Xenograph? Ya, promo diri sendiri jangan lupa dengarkan. Anjing jangan lupa dengar kayak bahasa radio sekali. Ya, bandku Xenograph baru saja merilis album The Questions Were Never Answered. Judul albumnya bisa kalian dengarkan di Spotify dan semua digital platform yang ada. Berapa track itu? 10 track. 10 track di sana. Single pertamanya apa? Single pertamanya Time. Waktu ya. Jadi kalian bisa dengar liriknya udah ada semua. Video klipnya? Usai ada. Usai. Yang itu usai. Single berapa? Itu single terakhir 10. Dia memang terakhir. Bagaimana ini? Tapi itu kan sudah sudah rilis 10 lagu. Sudah. Itu track kali track 10. Iya track 10. Single maksudnya yang dijadikan single yang jadi single Time. Bukan itu video klipnya enggak ada di Time. Tapi video klipnya ada di Usai di track 10 adanya. Berarti itu single kedua. Ya, single kedua. Sorry. Enggak, soalnya Usai itu sudah rilis sebelum albumnya rilis. Oh. Pre-rilis. Oke lah. Berarti single pertama. Pre-album rilis. Ya terserah lah ya. Iya, begitulah. Jadi kalau kalian ingin ada orang yang kalian rekomendasikan figur di Kota Kendari yang ingin kita undang di sini. Anjas. Siapa? Orang aja lebih Anjas itu. Siapa dia? Betul sama itu. Kotanya Om Anjas, kenapa kita enggak pernah opor gigi kita? Gigi tua terus dah jalan Pak itu orangnya. Siapa beliau? Seniornya Rezalia. Legend apa? Legend banget. Seniornya Rezalia. Senior fotografer. Oke, nanti kita coba ya. Iya, mungkin bisa di komen di YouTube ini. Nanti kita tanya. Saya saran mena kalau Anjas kalian anggap main-main, Pak De Sompret itu kalian bagus aja tuh. Siapa lagi? Itu ceker pertama di Kendari, Cuk. Oh, ceker. UMKM bisa kita ya. Bisa. Tapi saya tidak makan ceker tapi. Nanti bawasin dah tes. Orang tes semua sih. Ian bisa makan ceker kan? Bisa kita undang nanti. Oke, teman-teman. Terima kasih. Thank you.